gue maunya sebenarnya di sini yang kecil nih, di sini cakep nih, di sini modelnya. Jadi kayak modelnya si kondoman WRC tapi yang stainless. Yo, berarti Temporals kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Oke, hari ini keisengan gue, kalian pasti sudah tahu ya. Ini langsung aja nih, gue udah langsung nongolin. Jadi keisengan gue hari ini akan mengganti part dari si sombong, yaitu knalpot. Kenapa diganti? Ya karena gue pengen cari konsep yang berbeda aja ya. Karena kan untuk knalpot yang saat ini dipakai sombong itu kan yang Villan ya, Villan SR01, forged carbon, motif ininya ya, motif apa covernya sama end capnya. Sebenarnya Villan ini tidak ada masalah di gue, semuanya bagus, performanya juga cukup menurut gue ya. Untuk gue kan bukan speed lover ya, jadi menurut gue cukup lah untuk tarikan awal, tengah, dan atasnya. Nah, kenapa gue ganti ke knalpot WRC? Jadi gue mengincar konsepnya itu sekarang adalah konsep racing look. Jadi di antara sekian banyak knalpot racing look, gue jatuh hatinya sama WRC. Tepatnya WRC apa? WRC kondoman, apalagi yang tipe terbarunya, yaitu yang Sunblue SS02. Nah, jadi ini sekarang barangnya sudah di depan gua. Jadi sebenarnya gini nih, ini gue sempat ada sedikit drama sih waktu gue pesen WRC ini ya. Gue ceritakan sedikit, singkat padat jelas saja. Intinya gue mesen WRC ini dari Shopee. Oke. Nah, di Shopee ini gue pesen akan ditanyakan spek-speknya seperti apa aja ya. Jadi gue udah tulis lengkap tuh semua tuh. Yang gue mau itu adalah dengan spek mesin standar gue, hanya main kirian. Kemudian yang SS02, kondoman SS02 Sunblue, dengan paketnya itu yang apa, baut titanium. Nah, gue ada masalah itu di tamengnya. Jadi model cover tamengnya itu yang gue mau itu adalah yang model kecil atau yang segitiga. Jadi hanya di bagian silinser di bagian belakangnya lah. Ternyata sudah disetujui, disepakati bersama, tetapi yang dikirim ke gua itu adalah yang tipe terbarunya, cover tipe terbarunya, yaitu yang memang peruntukannya untuk yang SS02 kondoman ini, yang Sunblue. Yang jaring sarang tawon lah bilangnya. Ya, yang seperti ini. Nah, itu gua nggak demen konsep seperti itu. Jadi, gue pengennya kan racing look ya. Jadi, gue lebih tertarik dengan kondoman yang SS01-nya. Nah, jadi akhirnya gue retur, kemudian diganti. Jadi gue cukup salut ya, gue apresiasi untuk tim adminnya, khususnya admin yang di WA-nya ya. Itu dia sangat responsif sekali. Jadi mereka nggak banyak alasan pada saat memang salah. Salahnya jelas bukan di gue, karena gue udah bilang gue maunya tipe ini, tipe tamengnya yang ini, atau tidak sama sekali. Jadi gue nggak pakai cover gitu loh, polos. Ternyata yang dikirim kan salah, jadi bukan salah di gue dong. Chat segala macem, bukti ada. Nah, mereka tidak baik alasan, jadi mereka langsung okein aja, diretur. Begitu diretur, langsung adminnya itu yang dari WA langsung chat gue. Nah, jadi adminnya itu ada dua ya, ada yang di Shopee, ada yang di WA, itu berbeda. Nah, yang di WA ini gue apresiasi sekali, dia langsung chat ke gue, langsung di handle, semuanya langsung diupdate. Jadi gue maunya kayak gini, dia langsung fotoin, langsung video ini ya om ya, ini gue udah jalanin ya, tinggal ini prosesnya gitu. Nah, memang ada sedikit, bukan kendala sih ya, cuman miss lah. Dijanjikannya sekian lama, ternyata cukup lebih lah dari itu. Cuman masih bisa gue tolerir lah kalau itu. Oke, jadi intinya itu ya. Jadi sebenarnya ini dari minggu kemarin nih harusnya, dari 2 minggu lalu nih harusnya gue udah ganti ini knalpot, tapi karena ada sedikit problem, jadi ya sudah miskom aja. Oke. Yang penting gue thank you banget untuk tim WRC. Nah, sekarang kita akan tes. Kita buka. Ini sebenarnya udah gue buka ya. Jadi tuh, ini kan udah tidak terbungkus sama ini nih, sama bubble wrap ya. Jadi sebenarnya udah gue buka tadi karena gue pengen lihat dulu seperti apa. Nah, ini langsung kita review saja dari segi silinsernya. Oke. Nah, silinsernya ini yang tipe SS02 Sunblue nih yang gue bilang. Tunggu, ini biar nggak capek-capek gue. Nah.
Ini agak berat juga sebenarnya sih. Oke, nah ini adalah tipe SS02 Sunblue-nya seperti ini. Nah, ini adalah yang kondoman, gue bilang. Jadi untuk ini sebenarnya bukan titanium ya, bahannya stainless, tetapi dia hanya dibakar aja sih sebenarnya. Jadi dia seperti titanium look aja. Cuma yang gue suka dari ini adalah dia di sunblasting lagi. Jadi dia bukan model yang kinclong. Kalau rata-rata gue lihat yang lain ya, produk yang brand lain itu dia rata-rata kinclong. Nah, gue nggak suka, gue lebih suka yang kayak gini nih, agak-agak doff ya. Jadi kan di sunblasting sama dia nih. Oke, nah ini adalah logo WRC terbaru dia, dan dia sudah free lasering. Lasering ini logo dari kita. Nah, kalau ini kan gue pakai tagline-nya gue nih, sombong lah dengan rendah hati ya. Jadi ini di laser ya. Oke, ini udah free. Nah, untuk dudukan di swing arm bagian atasnya ini cukup kokoh nih kalau menurut gua nih, karena dia langsung di double begini, walaupun ini tengahnya bolong ya, ini bagian sini nih. Ini kalau dia padat nih lebih mantap sebenarnya, cuman kayak gini udah oke lah. Cuman karena dia ini cukup tebal seperti ini, jadi kalian harus menggunakan baut yang cukup panjang juga ya, karena kalau misalnya kalian sudah ganti aftermarket, knalpot aftermarket biasanya kan ini tipis nih platnya, jadi mungkin kalau ada kalian yang ganti baut ya, baut mungkin Pro Bolt atau titanium atau yang lainnya, itu pasti kan pilihnya yang pendek aja gitu, maksud terlalu panjang kan. Nah, kalau yang ini udah nggak bisa nih, ini harus pakai baut yang model standar lah panjangnya. Oke, nah kemudian ini untuk kancingan bawahnya modelnya standar aja seperti ini ya. Ini gue nggak tahu nih kuat apa enggak, tapi ini cukup tebal sih, dia dua dijadiin satu nih. Semoga aja sih kuat ya. Kalau yang Kevilan kemarin tuh gue punya kan sempat patah tuh karena dia banyak bolongnya. Kalau ini kan dia padat. Oke. Nah, ini adalah yang baut titanium. Ini kalian bisa request mau baut titanium atau yang baut biasa. Oke. Nah, ini untuk moncongnya seperti ini. Nah, gua bentar. Bisa gua nggak kelihatan di sini. Harus disinarin sih. Jadi sebenarnya ini gua requestnya itu yang full full sar. Full sar. Sarfull, kok full sar sih? Sarfull. Jadi saringan full ya. Jadi kalau di sini di WRC dia bisa request itu sarfull atau sarteng, saringan tengah. Jadi kalau sarteng itu artinya dia saringannya hanya setengah aja. Dari sini saringan, dari tengah sampai ke bagian belakangnya ini hanya pipa aja atau pipa bolong-bolong atau pipa bobok gitulah. Nah, kalau gua sarfull, kenapa? Karena gue maunya suaranya tidak terlalu ngeblar ya, karena gue tetap masih pakai daily. Tetapi ini suaranya tetap akan lebih ngeblar daripada knalpot sebelumnya gue. Kenapa? Yang pertama bisa dilihat memang dari lubang ininya nih, lubang inlet outputnya ya. Nah, ini lebih besar. Ini kalau nggak salah nanti kita sama-sama ukur. Kemarin dijelaskan dari si adminnya WRC, ini dia di ukurannya 41. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia bilang kondoman ini memang dia lebih lebih mengutamakan performa. Jadi lubang exhaustnya ini dibesarkan, tidak seperti yang lain yang lebih kecil. Contoh, Ropon kan lebih kecil lagi ya, tapi suara adem jadinya. Nah, yang Vilan kan lebih besar daripada Ropon, suaranya lebih sedikit berisik ya daripada Ropon, tetapi tarikannya lebih enak gitu. Jadi dia ini memang nggak bisa dikecilin, bukan nggak bisa sih, bisa. Tapi dia bilang kalau rekomendasi dari mereka dengan inlet belakang gua ini inlet yang leher ya, itu dia 38. Jadi ininya 41. 40 atau 41 deh, gue lupa deh, antara dua itu deh. Nah, jadi sebenarnya bisa di request. Misalnya kalian mau yang outputnya ini inletnya misalnya berapa? 32 misalnya atau 38 juga bisa sebenarnya. Cuman kalau dari timnya mereka rekomendasi itu di 40, kalau ini 38. Oke. Jadi gua requestnya itu adalah leherannya 28 ukuran inletnya. Di inlet yang bagian ini nih, bagian silinsernya ini itu 38 gitu. Jadi setelah gua searching kalau untuk mesin standaran pabrik gitu memang leherannya itu paling penting di ukuran 28. Kalau yang originalnya kalau nggak salah kan 26 yang NMAX, lebih kecil dia. Jadi dinaikin 2 gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat ininya nih. Leherannya, header bilangnya ya. Nah, headernya juga sudah di
sun blasting dan juga apa namanya nih, di sun blue ya, di burn ya. Nah ini adalah las-lasan cacingnya nih. Jadi lasan cacingnya itu dia tekukannya itu ada bagiannya ada satu, dua. Jadi ada dua bagian. Nah di bagian tekukan yang kedua ini dia ada 4 las cacing. Di bagian yang pertama ini dia ada 3 las cacing. Las cacingnya ini cukup rapi, pengerjaannya rapi. Nah ini lecet-lecetnya biasa ya, karena lecetnya ini kan sebenarnya untuk dimasukin sini, makanya jadi lecet begini. Itu nggak masalah, nanti juga nggak kelihatan kok, ini pasti sampai segini kan. Gitu, oke. Nah di sini juga ini ukuran 28-nya di sini nih harusnya nih. Nah ini gue nggak tahu nih, ini kan lebih besar ya. Mungkin ukurannya kalau dilihat begini ya mungkin sekitar 30 kali. 30 ke sini baru 38. Tapi 38 di sini ya. Yang di sini harusnya di sini itu mungkin sekitar 36 kali ya. Atau enggak 37 lah. Oke, nanti kita coba sama-sama ukur. Nah, ini kepalanya kalau gue lihat modelnya, ini kan dia lebar nih. Ininya nih kupingnya ya, di bagian yang masuk ke blok mesin. Jadi ini harus pakai seal atau packing knalpot ya. Nanti gue akan pakai packingnya itu, sementara gue pakai yang original dari All New NMAX bawaan knalpot standarnya. Nanti gue akan beli lagi yang aftermarket yang bahannya kuningan. Jadi gue lihat di aftermarket tuh ada tuh yang bahannya kuningan padat, bagus tuh kayaknya. Ini nanti akan taruh di sini. Karena kalau enggak, ini pasti akan nggak bisa ngeplak, bukan nggak bisa ngeplak, nggak rapet. Jadinya nanti akan ada kebocoran gitu loh. Dia beda dengan yang Filan. Kalau Filan tuh dia tidak pakai ini, nggak pakai packing lagi, jadi udah ngeplak langsung. Oke. Nah ini bahannya semua stainless ya. Dia untuk kancing ampernya hanya satu di bagian bawah. Oke. Jadi yang seperti ini nih. Tuh, segini kan. Jadi dia kancingannya hanya satu aja. Gitu. Oke. Nah, balik lagi kalau ke selinser, di bagian kancingan yang ke arm atasnya ini, dia sudah ada bolongnya ini, brandnya dia WRC. Ini bolong ya. Tuh. Oke. Nah, ini las-lasannya. Ini juga rapi dan cukup kuat. Di sini juga. Ini kemarin yang pas dikasih ke gua, di sini bolong nih. Lasannya kurang rapi. Jadi ini udah dirapiin sama dia. Ya, tuh yang gue penasaran. Jadi kalau dari timnya WRC, menurut dari infonya dia ya, itu kan dia udah bilang sama gue, dia udah wanti-wanti, om nanti ini tidak bisa, gue kan requestnya kan ngebas adem, ini tidak bisa terlalu adem ya, karena kondoman itu dia lebih mencari atau tidak mengorbankan performa. Makanya tadi dia dibilang lubang silinser outputnya ini lebih besar kan, sekitar 40, makanya suaranya nggak bisa terlalu adem. Nah tapi biasanya katanya kalau yang sudah-sudah, mereka ada yang ngakalinnya itu nanti ini kan bisa dicopot nih, bisa kita ganti glass wool sendiri kan. Glass wool itu ditambahin. Jadi kalau dari si tim WRC, mereka kasih glass wool itu hanya di kondomannya. Gue nggak ngerti ya kondomannya itu yang mana sih maksudnya. Kayaknya mungkin maksudnya di bagian sininya kali. Nih, di bagian sini. Jadi katanya dia tuh ada orang tuh ditambahin lagi. Tetapi kalau dari tim WRC, sebenarnya itu tidak rekomendasi. Mungkin bisa menurunkan performa ya, sepertinya. Tetapi suara mungkin akan lebih adem. Nah, nanti akan gue coba deh. Ini gue mau tes dulu kan suaranya seperti apa. Nanti akan gue kasih lihat perbandingannya dengan knalpot gue yang sebelumnya, yaitu Filan ya. Nah, jadi kita akan tes dulu. Sekarang, gue akan kasih lihat kalian ukurannya. Kita sama-sama ukur. Semoga bisa. Karena alat ukur yang gue beli nih, Sigmanya ini, Sigmatnya, ini yang murah nih. Jadi gue nggak tahu ya, apakah akurat atau tidak. Semoga aja sih akurat. Ini kita coba ukur di bagian ini dulu nih, inlet outputnya, silinser output. Oke, kita coba. Nah ini adalah outputnya, kita lihat sama-sama. Ini kalau gue ada salah lihat, tolong dikoreksi di komentar ya. Ini kan 35, 36, 37, 38. Oke. Berarti 38 ininya di bagian yang ya berarti 28 dikali 0,02 berarti
berarti 56 ya. 28 kali 0,2. Iya, 0,56. 0,56 ditambah tadi 30, 6, 7, 8. 38,56. Nah, berarti anggap aja benar nih 38,56. Oh ya, berarti hampir 40 ya. Ya makanya gue nggak tahu nih apakah sigmat gue salah karena ini gue beli kan yang agak murah nih, dan ini bukan digital ya. Harusnya gue beli digital aja ya biar lebih gampang ya hitungnya. Nah, tapi nggak apa-apa deh. Anggap aja ini berarti bener nih 40 nih atau 38,56. Kalau dibulatin sebenarnya sih 39 ya. Gitu. Jadi gue anggap ini sesuai lah dengan yang disebutkan oleh tim WRC. Oke. Nah, sekarang kita coba ukur inlet yang di bagian silinsernya atau lehernya. Oke. Nah, ini berapa nih? Kita lihat 35, 6, 7, 8. Ya, benar. Ini 38 nih, Bro. Ya. Ini udah pas nih. Nolnya di sini. 38, ini juga nolnya pas. Jadi 38 pas. Nah, ini berarti benar nih inletnya 38. Ya. Berarti yang inlet ini benar ya 38 nih di bagian yang lehernya. Sekarang kita hitung di bagian lehernya. Nih. Leher tuh berarti bagian ujungnya sini ya. Satu hal yang gue nggak tahu, gue lupa nanya ke tim WRC. Ini yang dihitung mereka inlet itu apakah bagian dalam atau bagian luar sebenarnya? Harusnya sih bagian dalam ya. Oke, ini kita lihat yang bagian lehernya. Ini di 25, 26. Ih, kok 26 nih? Tunggu. Ini ada yang salah nih kalau 26 nih. Harusnya kan 28 ya. Oke. 25. Wow, ini malah 25 lu. 25, 10, 20, 25, ini 25 kali ini berarti 5. 25,50. Waduh. Ini bukan 28 berarti ini lehernya nih. Nah, jadi gua gak, baik lagi gua nggak tahu ya apakah ini sigmat gue yang salah atau memang perhitungan dari hasil buat WRC ini yang salah, gue juga kurang tahu. Semoga sih dari sigmat gua lah, anggap aja dari sigmat ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan ini yang udah nih. Anggap aja yang WRC udahan ya. Kita coba ukur yang gue punya knalpot yang lama nih, atau si Vilan. Nih, udah gue copotin. Ini yang Vilan. Kita awalnya kita coba tes ukuran inlet outputnya. Ini kalau kemarin gue sempet tes itu di ukuran 32. Oke, kita lihat. Ini di angka 29. Oh, ini malah 29. Anggap aja berarti 29 atau 30 ya. Nah, kita sekarang tes di inlet bagian lehernya. Angka 31, dikali ini berarti 5. 31,5 berarti 32. Nah, berarti benar. Ini anggapnya 32 berarti ya. Karena gue pernah tanya timnya Vilan, itu di ukurannya 32 inletnya. Nah, untuk di bagian apa namanya headernya kita tes. Kalau dari timnya Vilan sih bilang headernya itu 32 juga, berarti. Nah, ini adalah headernya ya. 25,35 dikali 2 berarti 70 ya.
25,7. Wah, berarti anggapnya 26 lah berarti ya. Berarti ini 26 dia sama dengan ukurannya standar. Gitu ya. Jadi kalau Villan 20 lehernya itu sama dengan standar yaitu ukuran 26. Setahu gue sih yang standar ukuran 26 ya. 26 atau 25 deh. Ya, jadi kalau salah tolong dikoreksi di komentar. Nah, kalau Villan dia memang mirip banget dengan yang punya standar ori ya. Karena dia ada mega boomnya di sini. Cuma kalau mega boom yang ori, knalpot orinya NMAX itu dia lebih besar lagi, lebih gendut. Kalau ini dia lebih ramping. Nah, ini yang Villan knalpot lama gue, ini juga laseran ya brandnya dia. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang gue akan pasang knalpot yang mana nih, WRC. Oke, setelah itu nanti akan kita tes suaranya. Nih. Aduh, berat juga ini. Oke, jadi kita akan pasang dulu ya yang knalpot si WRC ini. Kondoman WRC Sunblue SS02. Kui. Oke brats, jadi seperti ini penampakan dari knalpot kondoman WRC SS02 Sunblue dengan SAR full atau saringan full. Ya, inletnya lehernya 28, inletnya 38 ukurannya. Nah, untuk moncongnya kalau nggak salah di 40 atau 41 lah ukurannya. Oke, jadi penampakan seperti ini. Ini yang gue bilang di vlog gue yang cover radiator itu gue akan bikin konsep yang sama atau yang serasi ya seperti ini. Tinggal nanti gue mainin di bautnya nih. Ini baut-bautnya nanti akan harus pakai yang warna biru ya, biru yang kayak gini, ungu. Kalau enggak nih nggak matching soalnya kan, masa hijau begini. Jadi nanti gue akan bikin konsep. Mungkin gue juga akan minta saran dari kalian nih. Kalau konsep dari gue, pemikiran gue adalah untuk di bagian bawah ini semua nih sampai ke depan, itu semua gue menggunakan baut titanium yang warnanya ungu, biru ungu kayak gini. Ungu lah ya, bukan biru, ungu. Nah, ditambah yang bagian atasnya nanti di apa namanya nih, tutup tangki ini, cover tutup tangki. Terus di bagian ini leher, sama di bagian cover batok stang itu gue bikin biru. Gimana menurut kalian? Jadi yang bagian bawah semua ya, sampai yang cover CVT situ sebelah kiri juga sama. Pokoknya bagian bawah semua warna biru. Nah, body gue tetap pakainya warnanya yang hijau atau bagian atas. Jadi kayak tameng windshield itu juga tetap warna hijau. Apa nih, tatakan plat juga warna hijau tetap. Gimana menurut kalian? Tolong tulis di kolom komentar. Nah, sekarang gue akan kasih dengar suara knalpot kondoman WRC SS02 Sunblue SAR full. Oke, seperti ini. Ini idle-nya. Kita agak sedikit. Oke brats, ini adalah bunyi knalpot Villan SR01. Nah, jadi seperti itu bunyinya. Jadi karakter dari knalpot kondoman ini dia lebih menggelegar ya. Jadi dia ngebas, tapi ngebasnya tuh lebih gelegar. Nah, jadi kalau ditanya lebih berisik apa enggak, jauh lebih berisik ketimbang Villan gua. Kalau lu bandingin dengan Rope One ya, apalagi ya, Rope One tuh udah nggak ada lawan dah. Itu lawannya mah kayak knalpot standar sih. Nah, kalau dari performanya bagaimana? Ini kan gue udah coba nih tadi tes. Kemarin gue juga udah coba tes bawa ke kantor. Ya, ini kan udah keesokan hari ya dari gue pasang.
Untuk performanya oke, gue suka. Jadi performanya itu mirip dengan Villan gue. Nah, cuma gue berasanya di bagian middle ke high-nya, ke up-nya, ke atas, itu dia lebih enak. Jadi kayaknya sih ya, feeling gue napasnya lebih panjang. Walaupun gue belum nyoba nih, karena tracknya tidak ada yang dapet. Karena gue berangkat kantor tuh kan pagi pasti macet ya. Dan ada beberapa perbaikan jalan, jadi masih belum bisa gue coba tes untuk ditarik. Cuma gue berasanya sih dari tengah ke atasnya itu kayaknya lebih panjang napasnya. Kalau dari bawah ke tengahnya itu mirip-mirip lah dengan si siapa namanya Villan. Nah, jadi so far apakah gue puas? Puas sih. Cuma memang gue masih mikirnya itu di suara ya, karena suaranya gue demen, karakternya gue demen sebenarnya. Cuma takut aja sih gue ya kalau misalnya ketemu polisi, entah apakah akan menjadi masalah atau tidak gitu loh. Cuman dari overall gue udah suka, dari penampilannya, udah racing look. Tinggal nanti gue bisa mainin di cover tameng aja, tinggal gue custom sendiri kalau misalnya gue udah bosen ya. Nah, ini untuk yang print-printannya sebenarnya sih masih agak kurangnya itu di sini, dia ada garis tuh. Gue nggak tahu nih kenapa nih, kayak kena beset gitu loh ya. Cuma oke lah, itu dia, gue pikir kan dia print-printannya tuh bisa warna hitam ya, ternyata dia warnanya agak coklat, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi ya seperti ini ya penampakannya dan juga review suaranya tadi. Kalau kalian yang tertarik menggunakan knalpot ini, silakan langsung ke link pembeliannya ada di deskripsi. Bisa tanya-tanya dulu untuk nomor WA-nya, nanti bisa cek di IG-nya, linknya juga ada di deskripsi. Silakan kalian konsultasikan dulu. Oke. Kalau begitu sekian dulu vlog gua kali ini untuk pemasangan dan review suara knalpot kondoman WRC SS02 Sunblue dengan ukuran leher 28 mm dan inlet 38 mm di si sombong. Yang penting ingat, apapun knalpot yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao.